dagingnya kemudian harus dimakan. Darahnya tercurah. Dagingnya nomor 8, dagingnya harus dimakan. Dagingnya Yesus ya bukan mesti secara harafiah seperti itu. Nah, ini secara harafiah. Ini secara harafiah. Kenapa kalian merubah kitabnya orang? Ini secara harafiah. Bahkan Yesus Matius 8 nomor 4 untuk mempersembahkan hewan sama seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Kenapa kalian merubahnya menjadi manusia? Ya karena lalu kalian lebeli hewan. Menggenapi maksudnya apa? Menggenapi maksudnya apa? Menghilangkan semua hukum Taurat. Melakukan semua hukum Taurat. Kalau menggenapi, kan udah dibilang hukum Taurat udah sempurna, ngapain disempurnain lagi? Nah, kalau sudah sempurna ngapain digenapi? Semua yang di hukum Taurat itu. Nah, kalau sudah digenapi, coba Anda lihat di Imamat 4. Di mana yang cocok dengan Yesus? Di mana? Di situ dikatakan lembu. Korbannya itu disebut domba, kambing. Kambing ya, dan domba itu untuk perorangan. Ada Pak. Nggak bisa kayak begitu. Di Imamat 4 itu jelas, kalau yang berdosa seorang, maka korbannya adalah kambing. Kalau dia rakyat jelata, kambing betina. Kalau dia tokoh, tapi dia maka dia kambing jantan. Kalau Israel, dia adalah imam, maka korbannya seekor lembu jantan yang masih muda. Kalau semua Bani Israel yang harus ditebus dosanya, maka lembu jantan. Lalu, kemana perginya Yesus? Untuk siapa Yesus ini? Itu. Tapi semuanya langsung di dalam dia. Nenekmu kiper, enak kali. Fitnah aja terus Nabi. Enak kali. Ya gak Yesus itu Tuhan, Bang Soma? Nah, kalau dia Tuhan, kenapa dia harus mati dibunuh? Karena dia mengasihi manusia. Selamat malam. Loh, karena dia manusia. Tadi katanya Tuhan. Halo Bang Ho. Tadi katanya. Mohon maaf, tadi ada manusia. Dia berkorban jadi manusia. Ini siapa lagi yang ngomong? Zuma nih. Baca deh, Yohanes 10 deh. Yohanes 10. Juma. Tertib sedikit lah. Kau bisa diskusi tidak? Bang Juma coba baca deh. Paulus bangun. Bangunkan Paulus, ada bisa ya. Penghujat Yesus Paulus kok menghadapi saya. Penghujat Yesus. Jubir. Tadi bilang Jubir. Juma. Dengarkan saya baik-baik. Jubir, dengarkan saya baik-baik. Jubir, dengarkan saya. Dengarkan. Jubir, dengarkan saya. Jubir, pasang mulutmu baik-baik ya. Nah, sekarang saya katakan samamu, Tuhannya Yesus dan Yesus sendiri memerintahkan mempersembahkan kurban yang dipersembahkan dan diperintahkan oleh Nabi Musa. Yesus yang mengatakan itu. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu bahwa untuk menebus dosa Kristen harus menggunakan darah manusia Yesus? Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Jawab. Lah kan kau kemarin yang ngomong bilang Paulus itu berbohong. Kenapa kau pakai data Paulus lagi? Berarti kau mau mengatakan bahwa Paulus itu cuma berbohong, Bang Suma gitu? Iya kan kau yang ngomong kemarin. Jadi saya. Nah sekarang jadi jawabannya itu. Oh itu Paulus cuma berbohong, Bang Suma. Kalau iya ya udah. Kau yang ngomong. Kau yang ngomong. Memang dia berbohong kok. Ya kalau tidak berbohong mana? Data Paulus. Kenapa harus pakai data Paulus? Ya sudah kalau begitu. Datanya siapa? Datanya siapa yang kau gunakan untuk? Kan nah, silakan Anda gunakan data lain bahwa Tuhan Bani Israel meminta persembahan darah anak manusia. Itu di mana tertulis? Itu yang bertanya, situ juga harus mendalilkan. Jawab. Cuma saya dalilkan samamu. Saya dalilkan. Imamat 1 nomor 2. Imamat 1 nomor 2 mengatakan apabila Bani Israel ingin mempersembahkan hewan, ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, maka perintahkan kepada mereka untuk mempersembahkan hewan kurban. Itu dalil. Nah, sekarang mana dalilmu? Mempersembahkan anak manusia itu mana dalilmu? Cuma sikat gigi dulu, Cuma. Tahan dulu. Mana dalilmu? Mulutnya tuh disikat gigi dulu. Mempersembahkan darah manusia. Dalilmu mana? Kok diam dulu, Cuma. Biar dijawab kok diam dulu. Gak akan pernah bisa dijawab. Tengok aja. Dia hanya ingin bertanya dia.
Bukan bertanya itu. Coba kamu tadi tunjukkan bilang mana kami merubah hukum dalilnya Taurat. Tuhan minta darah anak Astaga. manusia. Nenek mau Kalau kiper. kamu nenek minta darah manusia, dalilnya jelas. Cuma. Yohanes 1 Cuma tahunya nomor cuma 2, nenek mau Matius, kiper, tuyul, Imamat gitu aja 1 dia tahu. nomor 2, kakek mau Imamat kiper. Imamat 4. Oke, jelas Tuhan meminta hewan kurban. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhan minta darah manusia. Saya Aku tunggu jawab, dari jawab, sekarang Jumat. Mas datang Astaga. 1 jam lagi. Silakan. Naja Media, lu ngomong sedikit dong, Naja. Enggak, udah, abang jawab dulu, Bang. Oh iya, tadi kan dia bilang kami orang Kristen ini kan merubah hukum Taurat. Loh, saya mau nanya juga, kok Islam juga kan merubah? Buktinya unta dengan kelinci nggak dimakan. Kok katanya menyempurnakan? Ini gimana nih? Tolong dijelaskan Naja Media dengan Zuma. Silakan. Enggak, nanti dulu itu, abang dulu yang jawab itu, nanti dulu itu. Bukan begitu, saudaraku. Soalnya dia tadi menyampaikan itu di depan banyak orang begini. Jadi saya mau nanya juga. Dia berani berpendapat, ya saya juga berani bertanya. Ya, jawab dulu, nanti dijawab. Kamu jawab dulu. Naja Tanya Media. malah kamu bertanya, jawab. Ini tikus mana lagi nih? Penghujat Yesus, jawab dulu. Mau naik, kamu mau ngapain di sini? Perak dulu, Nak. Perak dulu. Penghujat Yesus. Cuma, lu bisa Tuhan- jawab nggak, Cuma? Ini baru ya? Tuhan Baru ya? meminta- Ya baru nih, penghujat Yesus Tuhan baru. memindahkan darah hewan. Mana dalilmu Tuhan minta persembahan darah manusia? Kenapa Sekarang masih makan jawab. unta dengan kelinci? Kenapa? Itu masalah yang tidak ada kaitannya dengan tema kita pada malam hari jelaskan. ini. Berarti Yang kamu kita merubah hukum bahas Taurat. tentang persembahan. Berarti kamu merubah Persembahan hukum hewan Taurat. kurban. Baik di Merubah hukum Islam Taurat. Kalian maupun merubah di hukum Yahudi, persembahan hewan kurban. Di Kristen mempersembahkan darah manusia yang diembeli hewan, yaitu Ini Yesus. yang dibilang gurunda model kepada begini saya, nih. Aduh, gurunda. kepada saya di mana dalilnya Tuhan minta darah manusia. Kenapa? Karena yang minta darah manusia itu hanya dewa Molok. Jawab. Kau baca di Keluaran 12 ayat 11 sampai 13 Juma. Coba kau baca dulu. Saya Biar makin baca sedikit. mulai Coba dari kau data bayangin. nomor 5 biar kau jangan nipu di sini. Keluaran 12 Juma. Keluaran 12 saya ayat 11 sampai bacakan. 13. Oke, Coba kau dengarkan. baca dulu. Saya bacakan kau. Saya bacakan kau. Anak dombamu itu harus jantan, tidak tercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Mana apa hubungannya dengan Yesus di sini? Tuyul. Kau itu baca ayat yang mana sih? Aku bilang Keluaran 12 ayat 11 sampai 13. Kamu itu baca Ini apa? saya baca sebelum data nomor 11-nya. Nomor 11-nya, dan beginilah kau memakannya. Pinggangmu kau kan tanya dalil tadi. Juma kau tanya dalil. Aku kasih dalil. Iya. Ya, Keluaran saya 12, bantah kau baca dalilmu. apa kau? Saya bantah dalilmu. Ternyata yang dimaksud di sana itu. Bodoh kali kau ini. Kamu tadi kamu kasih- tanya di mana kamu kasih dalilnya? data. Aku kasih dalilnya Keluaran 12. Ya, apakah Tuhan minta darah manusia? Bukan, tadi kamu nanya dalilnya. Saya kasih Keluaran 12. Iya, apakah di Kau situ baca Tuhan apa minta sih? darah manusia? Nih aku bacain Keluaran 12 ya, Keluaran 12 ya, ayat 11 ya. Dan Kau beginilah dengar kamu dulu. memakannya. Kau cerita tadi. Dan beginilah kamu memakannya. Yang dimakan di sini apa? Manusia atau hewan? Nomor 11-nya. Dan beginilah kamu memakannya. Yang dimakan di sini tubuh manusia atau tubuh daging? Tubuh kambing atau domba? Jawab. Pertanyaan kamu itu di mana dalilnya? Tuhan minta darah, kan begitu kata kamu kan? Ya, darah manusia. Persembahan darah kan begitu. Darah manusia. Aku jawab, dalilnya Keluaran 12. Apakah di Keluaran bacain dulu ini. Apakah di Keluaran 12 itu korbannya adalah manusia? Manusia itu adalah manusia yang suci, Juma. Yesus Kristus itu adalah korban terakhir, korban yang sempurna. Nenek Setelah Mukiper Yesus itu sebagai korban hanya yang sempurna, agama itu tidak barbar ada yang lagi. mempersembahkan kepada dewa manusia.
Hanya agama paganisme, penyembah roh-roh yang mempersembahkan anak manusia untuk sembahan-sembahan mereka. Yang kau tunjukkan Keluaran 12 itu tanpa malu-malu, justru Tuhan mengajarkan kepada Musa Kamu dan mau kaumnya untuk diskusi atau mau ngoceh sih di sini? saya ngajarin kamu supaya waras. Keluaran 12 itu menceritakan tentang kurban Juma, hewan. Kau tuh gak perlu ngajarin gua. Lu bukan sarjana teologi lu. Bego. Meskipun saya bukan sarjana teologi, tapi siapa sarjana teologi yang berani berhadapan dengan saya secara data? Ayo. Sarjana teologi itu kuliah, woy. Siapa sarjana teologi yang berani berhadapan dengan Bang Suma? Siapa? Sebut namanya. Lu tahu nggak sarjana teologi lu sekolah itu, woy. Sarjana teologi walaupun itu kuliah, sarjana woy. teologi, Dia mau sarjana teologi, tapi faktanya yang muncul teologi aja yang ada. Saya Bang Suma, penginjil jalanan. Saya Bang Suma, penginjil jalanan yang sudah memualafkan kurang lebih 300 orang Kristen. Paham kau? Enggak punya adab juga. Enggak ada ilmu, enggak ada ilmu. Enggak punya adab. Jadi Keluaran 12 tanpa malu-malu kau tunjukkan ternyata Keluaran 12 itu justru mengajarkan Bani Israel mempersembahkan darah domba atau kambing. Yang saya minta datanya, Tuhan minta persembahan darah manusia itu di mana dalilnya? Tuyul. Hah? Mana dalilnya? Tuhan minta darah manusia. Kaki-kaki. Sarjana teologi kau sindir-sindir. Justru sarjana teologi semua pada sembunyi dari Bang Suma. Kau sebut-sebut mereka, orang udah ketakutan, kau sebut pula namanya. Mencretlah mereka. Sok-sokan. Sarjana teologi dibilangnya orang hebat. Model sampah, model kau saja ngapain ditakuti? Gak perlu, saya nggak perlu kau takutin. Makanya tanya, kenapa itu apologet pada sembunyi semua dari Bang Suma? Kenapa? Cuma 300 orang kau bilang. Berak dulu sana cuma. Berak. Terus makan tuh kembali tainya. Nah ini penghujat nih. Jawab dulu itu, Bang. Aduh, bisanya kamu cuma menghujat, Dek. Jubir. Saya sudah bikin satu kampung mualaf, kok masih Ini siapa yang panggil saya Dek? Kau umur berapa kau? Udah, Dek, kamu cuma penghujat Yesus. Minum susu dulu. Kau itu kau lap-lap dulu kau mimbar gereja kau itu. Minggu mau dipakai itu. Jubir, kau tunjukkan ke kita di sini dalilnya Tuhannya Bani Israel minta darah manusia, selesai. Oke? Oke? Aku berhenti jadi apologet. Ada bilang nggak ada gitu. Kalau ada Tuhan minta membunuh manusia demi untuk nebus dosa manusia. Aku berhenti jadi apologet, yayasanku kububarkan. Orang yang pernah kusyahadatkan kusuruh murtad kembali. Jawab. Saudara. Silakan. Nah, tidak ada kata-kata atau kalimat yang seperti saudara minta. Tidak ada. Nah, ada nggak kalimat di mana Tuhan minta persembahan? Ayo, Bang. Kalau ada, lakukan yang ada. Jangan kau lakukan yang tidak ada. Karena persembahan darah manusia itu sejatinya hanya untuk dewa Molok. Jadi begitu Juma, ini maksudnya juga jangan ini dong. Saya kan lagi menjelaskan. Jangan dari pihak Islam aja yang dari tadi. Saya udah jawab. Boleh nggak kita bertanya dari gitu kekristenan gitu, nggak boleh kayak gitu, host. Ya, orang Kristen menjelaskan Alkitabnya, bukannya orang Islam menjelaskan kekristenan orang, itu salah, host. Jangan berharap. Mana ada menjelaskan kita, Bung. Yang ada kau mengaburkan. Pak Juma, tahan dulu. Ini siapa tadi yang ngomong tuh, dewa Molok ya? Saudara, jangan berharap keadilan sama host. Ya udah, kita lanjut aja diskusinya. Silakan Bang Juma. Ya, lanjutkan. Nah, yang tertulis itu adalah persembahkanlah hewan kurban. Yesus malah mengajarkan dalam Matius 8 dan juga Lukas 5 untuk pengikutnya Bani Israel, orang sesamanya, agar mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Berarti hewan. Yesus perintahkan hewan. Nah, Kristen ini muncul dari barat, persembahannya manusia. Itu ilmu dari mana? Sunyi sepi sendiri. Dewa Molok jawab, Dewa Molok.
Ini kenapa pada di mute? Assalamualaikum Bang Luma. Ini juga. Host, tolong jangan di mute host. Ini kan lagi menjelaskan. Enggak Kenapa di mute? Kok nggak tanya langsung sama Deomolog ini loh? Iya. Coba aku tanya Deomolog. Deomolog. Kamu udah minum darah belum? Kamu udah minum darah belum? Sebenarnya Yesus itu dipersembahkan sama saya. Oh, jangan googling. Maaf ya. Kan nggak ada jawabannya di Oten ya. Deomolog yang berbicara. Nah, ini Deomolog hadir. Nah ini Dewa Molok bisa bikin akun ini. Ini Dewa. Bisa bikin akun nih Dewa Molok ini. Udah minum darah Deomolog? Udah banyak kok. Oten kok minum darahnya. Aduh. Terus dapat di mana Deomolog darahnya tuh? Iya Bang. Dapat di mana? Dicari ya. Persembahkan. Dia. Ya para Oten yang menyembahkannya Bang. Kok pada diem? Aduh. Malam Bu Derni. Biar kabari. Udah ini kelihatan ya? Aku nggak ngeliat dia ya. Bentar. Oh, Padahal udah 2 bulan lebih Bang Zuma mempertanyakan itu nggak ada jawabannya. Ya. Makanya Deomolog hadir untuk memberi jawaban. Jawab. Aku jawab Bang Zuma. Waduh, Deomolog. Ini ada yang menjawab. Deomolog mau menjawab. Sudah saya jawab Bu. Ibrani 10 ayat 10. Dan Sudah aku karena jawab tadi. kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Deomolog. Jadi persembahan Dipersembahkan kemana tubuhnya, Bu? dan tidak berguna lagi. Persembahkan kemana? Iya, tubuh Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Karena Tuhan kami tidak butuh persembahan manusia. Di mana dalilnya Tuhan minta? Di mana dalilnya Tuhan minta manusia untuk dipersembahkan kepada dirinya? Ya, beginilah iman kami. Nah, itu iman ibu. Bagus. Begitu dong. Nah, dengarkan itu, Saudara Jubir. Kalian memang imannya iman Molok. Jangan lagi kau ngamuk-ngamuk. Saudara John juga. Udah dijawab tuh sama Bu Darni. Beginilah iman kami. Kan gitu. Ibu Dari ini hebat. Jujur dia. Oke, Saudara Jubir. Ya. Dia dipelototin sama Deomolog sebelahnya tuh Bu Derni. Hanya dikuduskan satu kali ya untuk selamanya. Jadi nggak perlu lagi korban-korban. Jadi hanya untuk melalui darah Yesus yang suci, maka manusia diperdamaikan dengan Allah. Begitu dia. Setelah sudah ditebus dosaku, setelah ditebus saya harus tetap menuruti hukum-hukumnya. Begitu, nggak seenak jidatku juga aku, walaupun saya sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma, saya tetap harus menuruti perintah-perintah Yesus tadi. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, turutilah hukum-hukumku, katanya juga. Begitu loh. Ada nggak hukum dari Yesus agar dia dituhankan, Bu? Hukum Yesus dituhankan. Ya, memang secara Tuhan nggak ada. Nggak ada. Makanya yang diusir kelak siapa, Bu? Yang diusir kelak yang membunuh, yang melakukan kejahatan, yang menyembah batu dan patung. Kalau kemudian mempersembahkan manusia kepada dewa Molok itu kejahatan atau bukan? Itu jelas kejahatan, namanya juga kepada kejahatan. Kami ada tidak kehendak Bapa, agar anaknya, yaitu Yesus di dalam iman ibu, agar anaknya ini dipersembahkan sebagai tumbal. Ada enggak? Kan sudah ada ditulis di dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan
meremukkan dengan kesakitan, apalagi ia mengarahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Itu udah dibahas panjang lebar, itu bukan untuk Yesus. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi pada sebenarnya untuk anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi, anak domba. Anak domba. Gurunda, aku mau iklan dulu, Gurunda. Iya, silakan. Udah nih, aku mau iklan dulu ya. Kawan-kawan, aku mau iklan dulu ya. Tolong didengarkan. Bu Darni kenapa ngefans sama Bang Zuma? Pinter dia. Melebihi pendeta pun. Aku yang kayak gitu baru aku naik birahiku gitu. Waduh. Aduh maaf Bang Zuma. Bercanda. Itu benar ini bercanda. Aku memang nggak apa-apa. Saya sama Bu Darni berteman kok. Iya berteman. Enggak malu aku, cuman kan aneh. Masa direkam yang kayak gitu-gituan? Bukan ada direkam, itu ada di YouTube itu. Dek, kegiatan kita coba diumumkan nanti. Oh, yo Ikhwan ya, itu bercanda itu. Kita tahu lah Budi Army itu orang yang baik dan orang yang bisa menjaga dirinya dan kita. Nah, sekarang berita yang penting itu telah rilis dan tolong disimpan dan diingat-ingat dan tolong menabung karena tanggal 30 Juni akan ada acara agung, yaitu Halal Bihalal Agung yang berisikan sesembelihan, merayakan Idul Adha dan juga merayakan peresmian Pondok Pesantren Modern atau Tauhid. Dan acara ini digelar sebagai ajang silaturahim yang agung juga, Gurunda yang kita Zuma. Acaranya di Makassar Ikhwan, tanggal 30 Juni. Ayo bergabung. Keberangkatan akan ada 2. Yang pertama pesawat, silakan masing-masing. Yang ingin berjamaah safarinya, kita akan kumpul di 27 Juni. Jadi kita nyampe diperkirakan tanggal 29 insya Allah dan langsung beristirahat. Tenang, 1000 tenang, karena dari yayasan yang diprakarsai oleh Gurunda, MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia, akan mengkoordinirkan akomodasi dan juga penjemputannya gitu. Acara ini nggak sehari Ikhwannya, ini acara 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Hari pertama hari kurban, hari kedua hari peresmian, hari ketiga kita tadabur alam di Makassar. Itu Masya Allah. Yuk silakan menabung. Kita berangkui ke sana berkumpul. Untuk memeriahkan acara ini, silahkan menyalurkan sebagian sedikit rezeki berlebihnya ke rekening yang tertera di deskripsi Zulkifli M. Abbas, ke rekening Yayasan MMCI. Untuk acara, untuk yang ingin mengadakan dan mesejahterakan para apologet, para mubali kita supaya bisa berkumpul di sana secara komplit, seperti Ustadz Sugi, seperti Akhina Julius, seperti Ustadz Alif, ada Ustadz Wafi, dan juga ada Udik Rifa. Tafadol silakan ke rekeningnya Akuk untuk akomodasi dan transportasi menuju ke Makassarnya. Itu Ikhwani fisabilillah. Rekening Akuk di channel Triumph Fair Comment Center, di situ ada nomor konfirmasinya juga di sana. Untuk rekening yayasan itu bisa dilihat di Zulkifli M. Abbas di deskripsinya. Di deskripsinya Akuk juga ada. Sekian dan terima kasih. Semoga acara ini mabrur dan sejahtera untuk umat dan generasi-generasi kita berikutnya. Mari kita lanjut lagi dialognya. Silahkan Gurunda. Bang Sidi, tolonglah hapus YouTube tadi Bang Sidi. Nanti dengar kawan-kawanku, apalagi para pendeta, itu enak lah. Iya, aman. Hapus deh. Boleh. Kasian nanti para pendeta. Dihapus ya. Saudara. Kalaupun mau disimpan sebagai konsumsi pribadi aja, jangan dipublish. Iya. Iya. Ya, kita tidak tahu akhir cerita ini ya, bisa jadi Bu Darni besok jadi mu'alaf. Amin. Jadi seorang pendakwah. Kita nggak tahu. Nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa kemudian untuk menghalangi itu. Atau sebaliknya, ini mati dalam keadaan Kristen. Udah jadi. Nggak ada yang bisa menghalangi semua kalau Tuhan menghendaki, kan gitu.
Iya. Bagaimana dengan Advent, teman kita beberapa Advent yang sudah mengalami gitu tadinya Masya ngotot Allah. mati-matian Ada sampai Advent yang salto-salto bermualaf, gitu ya kan. Ada Advent yang bermualaf, udah mualaf. Ada di tempatku ini ada yang offline mualaf beberapa Advent. Advent ya. Aduh, Iya. sayang. Lo kok sayang pula? Jadi pengikut Yesus kok sayang gimana sih, Bu? Tuhan Yesus yang akan datang menjemput kita, bukan yang lain. Iya, lalu yang menganggapnya Tuhan diusir, yang mendapatkan hidup kekal, yang mengamini dia sebagai utusan Tuhan. Kan jelas itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Nah, kan gitu. Dia yang akan datang, dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Masa kita nggak Udah berapa kali, Bu? Ibu, gini, Bu. Ketika Yesus melepaskan jabatannya, apakah Ibu pernah sadar dan berpikir tentang itu? Mana ada dilepaskan jabatan? Dilepaskan jabatannya, Bu. Jabatan apa? Kan Bang Cuma. 1 Korintus 15 nomor 24. Kubacakan, Bu ya. Kemudian tiba kesudahannya. Yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa. Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, dia serahkan kembali. Jadi yang ibu lihat Yesus kuasa, ternyata dia hanya wakil. Dia akan kesudahannya kelak akan menyerahkan kembali kepada Tuhan Bapa. Makanya imani Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan. 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, dan telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua dalam semua. Jadi Yesus itu setelah tugasnya selesai, tidak ada lagi selain daripada Allah. Dia kembali kepada Juma, itu Smile Boy. Apalagi itu ada Smile Boy minta jadikan mualaf tuh. Tolong ditanggapi dulu tuh. Itu ada komentar di bawah namanya Smile Boy. Dia minta dijadikan mualaf. Banyak yang mau dimualafkan, banyak. Yang daftar di WA banyak, di nomor Excelku banyak. Ya. Yang pura-pura banyak. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Yesus, kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Yesus adalah Allah. Udah, Bu. Yesus akan menanggalkan jabatannya sebagai utusan dan menyerahkan semua pekerjaan itu kembali kepada yang mengutusnya, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Gitu, Bu Darni. Lanjut. Sesuai dengan Dewa Molok tadi, kenapa dipersembahkan darahnya? Ini kita baca Yesaya 1 ayat 10. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Nah, kenapa tidak lagi korban-korban itu? Nah, sekarang dibuatlah korban hanya satu kali itu saja. Itulah darah Yesus, tubuh Yesus. Itulah yang akan memperdamaikan kita dengan Allah. Gitu, Bang Juma. Jadi ibu merasa bahwa ibu ini adalah kaumnya Lot, manusia Sodom. Ini kan perintah Tuhan untuk Sodom dan Gomora. Merasa aku termasuk loh, Bang Juma. Berarti ibu termasuk manusia Sodom? Termasuk manusia yang melakukan dosa. Sodom dan Gomora. Ini kan firmannya untuk Sodom dan Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Tuhan kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan lemak dan dari lembu, gemukan darah lembu jantan dan domba-domba yang kambing yang jantan tidak kusukai. Ini kan jelas ini. Ini untuk siapa? Untuk Sodom. Tuhan sudah bosan dengan persembahan mereka. Toh mereka tetap aja melakukan perbuatan dosa. Percuma
Sodoma. Hari ini Sodom, korbankan domba. Besok Sodom lagi, korbankan lagi domba. Besok Sodom lagi, korbankan lagi domba. Bosan Tuhan itu. Bang Juma, nanti setelah sudah kita ditebus oleh darah Yesus dengan cuma-cuma, nah, kayak mana lagi nanti? Kan sudah aku ini udah ditebus dengan cuma-cuma. Nah, tetapi aku harus menuruti perintahnya lagi. Kan aku ini sudah umatnya lagi tuh, umat Yesus. Masa aku tidak menyayangi perintah-perintahnya? Tentu kan aku nanti menuruti perintahnya itu, nggak lagi eceknya memotong kurban lagi, nggak lagi memotong kurban, tinggal aku menurutilah hukum-hukumnya. Itulah seterusnya nanti sampai Yesus datang, gitu Bang Juma. Nah, Nggak sekarang perlu Yesus perintahkan persembahan Musa itu apa itu, Ibu? Manusia Yesus atau hewan? Iya memang Bang Juma selalu bilang manusia Yesus, darah Yesus. Mana ada dipersembahkan untuk Dewa Molok kami persembahkan. Sementara ajaran kami nggak pernah kami mendengarkan mempersembahkan ke Dewa Molok. Nah itu. Dari mana Kak, Bang Juma? Intinya gini Bu, Yesus itu dipersembahkan, ya. Entah itu yang mempersembahkan adalah tentara Romawi atau siapapun itu, Yesus intinya itu dicurahkan darahnya. Itu dulu. Sementara pencurahan darah manusia itu hanya berlaku kepada Dewa Molok. Sedangkan Tuhan, bahkan Yesus sendiri dalam Matius 8:4 meminta mencurahkan persembahan darah hewan ternak. Matius 8:4. Selesai di situ. Nah, sekarang Yesus dalam keadaannya dia dipersembahkan. Di dalam Efesus 5:2 dipersembahkan kepada Theos. Nah, sekarang apa memang Theos yang disembah oleh para nabi itu minta darah manusia? Apa memang ada ajarannya? Kalau tidak ada, lantas dari mana Paulus menulis surat-surat seperti itu? Bahwa Yesus di dalam darahnya ada penembus, Yesus itu adalah anak domba dan seterusnya. Ini Paulus dapat ilmu dari mana? Paulus kan rasulnya Isa Al-Masih, Bang Juma. Nah, itu kalau Anda hanya di mana Yesus berbicara tentang Paulus, Bu? Surat Yasin 36 ayat 13 dan 14. Di Bible, Bu. Di sana ada 3 rasul yang diutus Isa Al-Masih. Salah satunya Petrus, yang kedua Yohanes, yang ketiga bahasa Arabnya, Paulus bahasa Ibraninya. Itu dia Bang Juma, tapi kalian merahasiakannya. Coba, aku mau tanya Bang Juma, siapa ketiga rasul itu? Sampai sekarang nggak Abang Juma kasih tahu sama kami. Salah satunya adalah Bulus. Bulus itu Paulus bahasa Alkitabnya, Bulus itu bahasa jawabannya. Iya, nah, aduh bahaya ini, bahaya. Tutup telinga, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bahaya ini. Iya, Bu. Memang di dalam tafsir surah Yasin ayat 14 ya. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Siapa itu? Ribut kali. Tunggu, Dewa Molok minta kopi. Capek dia. Udah bosan dengan darah manusia dia. Mau minum kopi juga. Lanjut. Isi ayatnya kan begini, id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi tsalits. Nah, ada 3 orang itu, tsalits. Faqalu, mereka berkata, inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami kepada kalian itu diutus. Nah, ada 3 utusan Nabi Isa alaihi salam yang datang ke Antioquia. Salah satunya namanya Paulus. Itu yang pertama. Yang kedua namanya Yohanes. Nah, setelah kita cek, Bu ya, tentang cerita ini, ternyata cerita ini cerita palsu, Bu. Kenapa kok saya katakan palsu? Syu'aib Al-Jubai ketika meriwayatkan tentang cerita ini, kredibilitas orangnya itu ternyata yang pertama pelupa. Orangnya sering lupa lalu menceritakan sesuatu.
Ketika ibu bertemu orang yang sangat pelupa, lalu dia menceritakan sesuatu, ibu percaya enggak? Kan enggak percaya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ibu ingin bertanya tentang Paulus di dalam agama Islam, memang banyak keterangan Paulus, Bu. Di dalam agama Islam itu mengenai Paulus banyak sekali. Salah satunya hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tafsir Al-Qurtubi juga disebutkan Paulus itu nama buah palem di neraka jahanam, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus itu nama jurang di neraka jahanam. Yang kedua, Bu. Yang ketiga, Paulus itu seekor binatang di neraka jahanam. Burung. Nah, kenapa kita rahasiakan, Bu? Bang Zuma tidak pernah menarasikan tentang Paulus. Kasihan sama Ibu Darni. Gak tega Bang Zuma mau bilang Paulus ini buah palem di neraka jahanam. Gak enak lah yang mau ngomong gitu loh. Jadi itu banyak riwayatnya dalam Islam, banyak sekali, Bu. Bisa dilihat di Instagram saya, Bu, ya, Abdul Wafi, Instagram saya. Itu sudah saya beberkan di sana siapa Paulus menurut agama Islam itu. Dan mengenai riwayat dalam surah Yasin bahwa Paulus yang disebutkan dalam surah Yasin itu adalah cerita bohong. Lanjut Bang Zuma. Aku dulu sedikit ya. Kalaupun memang itu menurut teman-teman Muslim, Paulus itu dan yang ketiga rasul itu adalah palsu atau apa, nggak benar, itu terpulang kepada nanti hakim yang adil lah menentukan. Ibu mau Paulus dipanggil nama buah palem di neraka jahanam? Kalau setauku nggak mungkin, karena dia juga matinya menderita loh. Kan dipantung ya. Iya itu kasihan. Ulangan 18:20 itu menggenapi ulangan 18:20. Iya, semua Nabi murid palsu Yesus akan mati mengenaskan. Iya, semua murid-murid Yesus Bang Zuma mati mengganaskan. Tetapi yakinlah mereka sekarang pasti berada di kerajaan surga. Yakin, aku yakin di dalam Ya, lubuk karena hati mengajarkan mengatakan, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. karena yang memotong kepalanya Bang Zuma kan orang-orang jahat. Lah, kan tak mungkin Tuhan yang turun tangan. Tuhan bekerja melalui tangan itulah. hambanya. Kan orang-orang yang mati syahid itu akan mendapat upah di kerajaan surga kan. Orang mati sekarang- syahid itu orang berjuang di jalan Allah. Ini berjuang di Itu jalan sangit Allah. itu. Mana? Enggak lah Bang Zuma. Aku Tetapi yakin seorang mereka nabi itu yang pasti terlalu berani surga. mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakannya, atau yang berkata demi Tuhan, nabi itu harus mati. Paulus di dalam 2 Korintus 11 nomor 17, dia berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. Mati enggak dia? Mati, karena Tuhan mengatakan ulangan 18:20 harus mati. Makanya pengarang kitab ibu bermatian semua, karena menggenapi daripada ulangan 18:20 ini. Tapi kan Bang Zuma, walaupun mereka bermatian, firman Tuhan ini kekal selama-lamanya, tidak akan hancur. Kan dibilang Nggak gitu. mungkin, nggak mungkin. Yang Anda sebut firman itu baru dibuat setelah Indonesia merdeka. Enggak dong, kan dulu Kalau- Alkitab ini. Ya, Quran kalau 600 kekal, maka ucapan-ucapan Yesus yang keluar dari mulutnya itulah yang tertulis dan tidak akan tergantikan dengan bahasa manusia. Kenapa? Karena itu adalah firman Tuhan, terjemahan bahasa manusia. Masa kedudukan bahasa manusia lebih tinggi daripada firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah kalam ilahi. Kalam ilahi itu bukan bahasa manusia. Karena dia bukan bahasa manusia, maka kalam ilahinya itu harus disertakan. Tapi mana kalam ilahi yang Yesus terima? Bang Mana, Zuma, tapi kan kalem ilahi itu kan dituliskan oleh manusia, utusan-utusan pilihannya kan. Mana Iya. ada mungkin malaikat sendiri menulis buku, enggak kan Betul. mungkin kan, pasti Betul. melalui manusia. Nah, begitu. karena itulah kemudian ketika kemudian Yesus itu menerima firman dalam bahasa Ibrani, maka sejatinya kalau orang-orang sekelilingnya adalah orang-orang amanah, orang-orang yang bisa dipercaya, maka dia akan menuliskan dalam bahasa aslinya. Tetapi kan Yesus datang kepada Bani Israel, bangsa tegar tengkuk.
Jangankan perkataan Yesus sendiri aja ditolak. Kayak mana mau menerima firman dari Yesus itu sendiri? Sedangkan murid-murid yang mendengarkan firman yang diterima Yesus itu sudah dibasmi semua oleh Paulus. Barulah kemudian Paulus nyamar seperti domba bahwa dialah yang murid. Padahal tidak pernah sekalipun Yesus menyampaikan firman kepada Paulus itu sendiri. Dia menulis 14 kitab. Dari mana ilmu Paulus ini didapatkan? Kalau bukan berkata sesuai dengan apa yang dia inginkan sendiri demi untuk mendapatkan jempol dari Romawi dan Yunani. Apa akibatnya? Ulang 18:20. Nabi itu harus mati. Paulus bukan nabi. Baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di sana terdiri nama dia ada pada deretan nabi-nabi yang ada pada saat itu. Saulus adalah seorang nabi dan pengajar. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Nah, karena dia menulis bukan firman Tuhan dan tetapi mengatasnamakan Tuhan, bahkan mengganti aturan-aturan Tuhan dengan aturannya sendiri, maka wajib hukumnya dia menggenapi. Ulang 18:20. Mate balik. Itulah yang terjadi, Bu Darni. Bu Darni percaya nggak kalau perjanjian baru itu bukan firman Tuhan, Bu? Oh, aku percaya firman Tuhan. Kitab suci kami ini terdiri dari Taurat, Injil, terdiri dari Zabur, Tauhid. Perjanjian baru, Bu Darni, 100% firman Tuhan nggak itu? Ya, nggak 100%. Ada kan catatan manusia juga ada. Tetapi digabungkanlah di dalam Alkitab ini, gitu. Berarti sebagian firman Tuhan, sebagian kan termasuk sejarah ini, Pak. Di dalam kitab suci ini kan termasuk sejarah. Kita kan harus percaya sejarah dong. Dari sejarahnya duluan tinggal. Berarti perjanjian baru itu tidak semuanya firman Tuhan, Bu, ya? Kayaknya nggak ada firman Tuhan loh, Pak. Kalau di Lukas 3, Bu, nggak ada. Perjanjian baru itu semua cerita tentang kelahiran Yesus. Kejadian Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu kan menceritakan tentang kelahiran Yesus dan seterusnya tentang akhir zaman di Wahyu, kan begitu? Iya. Mananya yang kan salah? Cuma Bu ya. Cuma banyak cerita-cerita, tidak semua firman Tuhan berarti, Bu, ya? Ya, manusialah yang mencatatkan, melalui manusia digabungkan semua, terjadilah ini, jadilah Alkitab ini. Bayangkan mulai Kejadian sampai Wahyu rapi semua tercatat, walaupun berbeda-beda manusia itu dari segala penjuru dan terjadi. Kadang anggapan orang juga dicatat loh, Bu, di dalam perjanjian baru itu. Cuma anggapan orang itu masuk. Peribahasa juga, peribahasa. Mana Allah menulis kitab suci kan enggak kan? Pasti melalui tangan-tangan manusia dong. Tapi kan perintahnya ada, Bu. Ulangan 4, Ulangan 12, Amsal 30. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, supaya kau tidak dianggap sebagai pendusta. Jangan menambahi firmanku, supaya engkau tidak ditegur dan dianggap sebagai pendusta. Nah, kalau kitab Ibu dikatakan sebagai firman Tuhan, berarti firman Tuhannya ditambahi dengan catatan-catatan pengarang. Kan gitu? Ya, itu terserah orang malah menilainya. Apakah buku seperti ini masih bisa dianggap sebagai panutan, sebagai tuntunan menuju kepada keselamatan? Perintah Tuhannya jangan kau kalau tambah. menurut saya sebagai saksi Bang Juma, selama aku baca Alkitab inilah menuntun aku agar selalu hidupku itu melakukan kebenaran. Nggak ada Alkitab ini menuntun aku supaya melakukan atau kejahatan, nggak ada. Lah itu mempersembahkan Yesus ke dewa Molok itu kejahatan, Bu. Iya, makan babi juga. Gimana sih? Di mana ada tertulis mempersembahkan ke dewa Molok? Nggak ada di Alkitab itu dewa-dewa Molok itu. Lah itu di Efesus 5 nomor 2. Itu apa tuh? Sekarang gini Bang, khususnya Bang Juma, ya maaf ya saya. Silakan. Efesus 5-nya nomor 2-nya itu ditinggalkan aja gitu.
belum tahu kali ya, Bang. Kita hanya membantu loh ya. Kita hanya membantu. Jadi tolong bacain coba itu Efes. Bukan untuk menghujat, membantu aja untuk kemudian saudara keluar dari ajaran seperti ini. Ya, bentar ya. Izin guru digedein ini. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bagi Theos. Bagi Theos. Nah sekarang Theos mana ya minta persembahan darah anak manusia? Molok. Hanya Molok. Moloknya kita buka dulu. Lalu Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel itu minta persembahan apa? Hewan. Dalilnya mana? Banyak. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4 agar mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Musa. Oh ini Imamat 18:21, Imamat 22, Imamat 23, Imamat 20. Oh itu dah. Di sini engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok pastilah dihukum mati. Gitu. Karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok. Ini telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Waduh, hilang orangnya. Duh, piye iki. Piye iki, lompat deh. Wes ya. Wes. Tak golei ayatnya tak. Bang Simalungun. Waduh, rek. Kapur piye toh? Masih Malungun. Rep nendi, Mas? Buka aja mute-nya, Bang. Ini balik lagi. Aduh. Tak kabur piye toh? Loncat. Kadang dipencet hilang sendiri dia gitu loh. Bukan balik lagi nih. Balik. Ya, aku wes baca dilanjutkan yang tadi. Aku wes baca kok biasa. turun. Bukan turun bang, mati lampu jadi wifi kita mati itu. Oh, tapi tadi yang dibacain kedengeran nggak? Enggak sih. Oh ya, aku ulang ya. Ini ya. Ini Efesus 5:2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana
firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Wih, ngerti nggak? Itu kata Yohanes ya, bukan kata Yesus. Jadi gini Bang, pada mulanya asidik, bentar dulu. Pada mulanya asidik, gitu kan? Asidik bersama Slamet. Asidik adalah Slamet, betul? Emang enggak, jawab dulu, betul apa salah? Emang Tuhan enggak, jawab dulu Bang. Pada pernah... mulanya asidik. Apanya? Asidik bersama-sama Slamet. Asidik adalah Slamet, betul? Atau salah? Beda. Beda. Berarti asidik tetap asidik, ya Slamet tetap Slamet. Kan gitu. Nah, begitu loh. Nah, kalau gini mungkin gini. Asidik, Aki Asidik, aku kasih amunisi yang ini, yang aku versi yang itu ya. Giliran saya ngomong. Tunggu. Dikit-dikit ini mau dibantah silakan, mau nggak ditanggapin silakan. Ini. Argumennya cuma 1 detik kok. Pada mulanya adalah voice note. Voice note adalah handphone. Handphone bersama-sama voice note. Voice note adalah handphone. Bisa ya? Bisa gitu, nanti gini, nanti abang bilang lagi siapa bapaknya Yesus, ya? Aduh. Masa Tuhan diperanakkan? Nanti abang bilang lagi begitu. Jadi enggak, yang voice note aja dulu, yang voice note. Ya, voice note aja dulu yang tadi tuh. Kalau kitab Anda, Yohanes ini jelas loh, dia itu seorang rasul loh. Ya kalau firman adalah Allah, voice note adalah handphone kalau gitu. Saya tidak mengerti handphone atau voice note. Nah, kita berbicara tentang Alkitab, bukan masalah Android, masalah HP. Firman. Ya, ini TikTokan pakai apa? Pakai pager ya? Nah, ini TikTokan pakai produknya Yahudi nih Bang. Ini TikTokan pakai produknya Yahudi. Produk Yahudi ini produk ateis Cina, Zin Yimin namanya, my brain. Iya, kalau nggak ada Androidnya Abang nggak bisa ini live ini. Android juga itu salah satu yang bikinnya Muslim, jadi saya ikut ya, mau kalian pada saya ikut. Pada mulanya adalah firman, ya kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah, ya, betul? Ya kan? Nah, Yohanes 1:14, firman ini telah menjadi manusia. Berarti Allah ini telah menjadi manusia, betul? Iya, betul. Betul. Berarti Allah ini sang sumber, betul? Sumber apa? Allah ini kan sang sumber pencipta sudah menjadi manusia kan? Sekarang enggak, jawab dulu deh, jangan dulu sekarang dan bagaimana ini? Udah lanjut kok sekarang gimana? Ya, sekarang jawab aja. Jelas ngomong Bang. Nah, jadi sang sumber ini Allah ini sang sumber. Kan saya sudah ikut mau kalian nih kan? Oke, jadi firman ini adalah Allah kan? Allah telah menjadi manusia. Berarti sang sumber yang sang sumber ini sudah tidak ada lagi di atas kan? Berarti sudah menjadi manusia kan? Betul? Kita sepakat dulu nih. Gak bisa begitu. Loh, terus gimana? Gini. Nah, gini. Allah telah menjadi manusia kan? Abang percaya nggak Tuhan itu maha kuasa? Iya, sesuai yang tertulis. Jangan dulu lari-lari. Mau dia bikin seribu. Loh. Seperti saya gini. Saya bentar. Asidik telah menjadi manusia. Ya kan, berarti apa? Asidik telah menjadi kucing, berarti sudah tidak ada asidik lagi, betul? Yang ada tinggal kucing, ya, betul ya? Bisa samakan Allah dengan manusia, Bang. Oh, beda. Loh, itu yang tertulis, kok gimana sih? Terus gimana? Coba. Asidik. Nah, jadi Allah yang telah menjadi manusia, oke. Saya ikut kalian nih. Allah telah menjadi manusia, oke. Itulah maha kuasanya Allah. Maha kuasanya Allah, kenapa dia bisa turun Allah ke kan dunia? Maha kuasa. Itulah maha Sidik kuasanya. itu siapa Sidik? Tukang bakso. Ya, oke. Yang mana saya mau tanggapi ini? Allah turun ke dunia, maksudnya sang sumber ini turun ke dunia. Berarti Kan sudah tidak ada sang sumber di atas. Pada mulanya adalah firman. Aduh, lompat lagi nih. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah dia yang turun ke bumi. Ya, bentar, satu-satu dong. Satu-satu, jangan kejang-kejang nih kalian. Saya sudah ikut mau kalian. Katanya tadi kan dia. Bentar. Gini bang. Gini. Bukan kamu kan tadi saya mengatakan begini. Pada mulanya asidik bersama-sama Slamet. Asidik adalah Slamet. Kamu bilang salah. Nah, sekarang saya ikut maumu. Pada mulanya adalah firman. Masalahnya asidik tukang bakso. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Yohanes 1:14. Firman ini adalah Allah telah menjadi manusia, betul? Ya, itu betul karena ya betul. Bentar dulu. Jadi Allah ini apa? Sang pencipta, betul? Segalanya. Ya, betul. Ya, bentar, cup. Terus telah menjadi manusia, betul?
Sangat betul. Ya, sangat betul. Berarti yang pencipta di atas sudah menjadi manusia ya? Sudah tidak ada lagi pencipta yang di atas, betul? Bukan begitu. Nah, terus bagaimana? Masalah ada Bagaimana? tidak ada. Anda jangan. Jadi ada jangan berapa Allah? di sini- Ada di berapa sini Allah saya- ini? Ada berapa ini Allah ini kalian? Allah sudah menjadi manusia itu itu ada pula di atas. Mau Ada berapa? sejuta fisik bisa, Bang. Allah itu Maha Kuasa. Di situ yang Mau jadi berapa, tertulis mau jadi apa Allah bisa, telah Bang. menjadi manusia, tidak tertulis apapun di situ. Allah telah menjadi manusia. Betul? Sudah menjadi manusia kalian betul? Kalian menyatakan kan betul? Betul ya? Roh Allah gini iya. Roh Allah sudah menjadi manusia. Hah? Allah telah menjadi manusia kan? Jangan, betul? Abang. Iya, Bang, Allah gini, telah. Bang. Abang itu menghargai orang, jangan begitu ngomongnya. Loh, Allah Kalau telah tidak sanggup, Anda makanya turun. kamu lari-lari. Allah telah menjadi manusia, jawab aja betul. Ya kan saya jawab betul. Nah, betul. Kalau saya sudah menjadi kucing, Asidik sudah menjadi kucing, sudah tidak ada lagi Asidik. Yang ada kucing. Betul. Kamu siapa? Kamu siapa? Iya, Kamu ini itu kan siapa? analogi saya sendiri. Makanya Allah telah menjadi manusia. Saya tanya Tidak kepada bisa, kalian. Tidak bisa seperti itu. kan saya Tidak tanya bisa. dulu. Kalau saya bilang, Bang, Itu kan Bang, kepercayaan kalau saya Anda. posisikan Allah Anda sebagai manusia, Anda terima nggak? Hei, jangan dulu masuk di situ. Kalian yang mengatakan Allah menjadi manusia kan? Yohanes 1:14 tahu nggak Karena kamu dia Maha Yohanes Kuasa. 1? Kamu baca enggak Yohanes Karena 1:14? dia Iya benar. Nah, benar. Makanya Allah telah kasih menjadi Allah manusia, akan betul? dunia ini. Allah telah menjadi manusia, betul? Ini orang mau jadi host tapi begini susah ini. Bukan, Yohanes 1:14 Allah telah menjadi manusia kan? Katanya kami kamu kita tadi bilang iya. dulu. Gimana sih kamu ini? Biar dia ngomong dulu. Iya kan iya. Tapi Iya. jangan samakan Ya sudah dengan berarti pendapat Sidik. sang pencipta ini sudah menjadi manusia ya? Menjadi manusia, mau jadi robot, mau jadi apa? Iya. dia bisa aja. Jangan dulu jawab aja, sudah menjadi manusia ya, betul ya? Berarti sang Allah pencipta yang Bapa di langit tetap ada itu di sudah menjadi surga. manusia, Itulah sudah tidak ada dia lagi yang akan pencipta di atas ya, kemurahannya betul ya? kepada manusia, turun dia ke bumi. Aduh sebagai- Bapak jawab aja Bapak, jangan dulu penjelasan Bapak. Gini, kita TikTok ini Bapak jawab gitu loh. Sekarang sang sumber yang di atas Berarti- ini, sang pencipta ini telah menjadi Berarti manusia. gini, Sabar Bang. dulu. Berarti abang ini memposisikan Biar dia mau Allah tanya itu. dulu, Aduh, tidak kalian punya yang kemampuan malu apa-apa. menjawab. Gimana sih kalian ini? Allah telah menjadi abang nanya manusia. apa? Allah telah menjadi manusia. Allah ini siapa? Sang pencipta, betul? Allah melalui firman-Nya sudah menjadi manusia. Iya, saya nggak bisa nggak ada ngomong-ngomong melalui. Firman adalah Allah, Yohanes 1:1. Ya, firman adalah Firman Allah. itu adalah Allah, bukan ya kan? firman adalah Allah. Lah, Yohanes 1:1 apa? Nah, ini. Firman adalah Allah, betul? Yohanes 1:1 jangan Firman lari. firman Iya, itu. firman Jangan dia itu posisinya, adalah Bang. Allah, betul? Nah, berarti Yohanes 1:14 firman telah menjadi manusia, berarti firman itu adalah Allah, berarti Allah telah menjadi manusia, betul? Firman Allah yang menjadi manusia. Iya, Dan Yohanes firman itu adalah 1:1 dia. firman itu Paham adalah nggak sih? Allah. Sabar, kalian jangan lari di Yohanes 1:1. Yohanes 1:14 firman itu adalah Allah, Allah itu telah menjadi manusia, betul? Firman adalah Allah dan Allah itu menjadi manusia. Betul. Allah itu Melalui telah menjadi firman-Nya. manusia, betul Pak? Betul, melalui firman-Nya. Betul. Oke, Ah, terus lalu apa? jadi sang sumber ini telah menjadi manusia, sang pencipta ini telah menjadi manusia kan? Disalib pula Pak, mati. Jadi habis Pak pada waktu itu. Pertanyaannya Pak, pada waktu itu sang sumber telah mati Pak, disalib, ya kan? Itu sebenarnya kiamat atau bagaimana Pak? Udah mati semua itu. Yesus sebagai manusia mati, yang Allah kan sudah menjadi manusia Pak, udah mati pula. Gimana itu Pak? Konsepnya bukan begitu, Bang. Itu yang tertulis Pak, gimana? Konsepnya bukan begitu. Allah Itulah telah menjadi kasih manusia, Allah Pak. akan mendunia ini, makanya dia Padahal turun ke bumi Pak, untuk padahal kalau Bapak mengatakan bahwasanya sang sumber itu, sang Nih, pencipta kasih- itu turun. Bentar dulu. Gini Bang, ku kasih Ku kasih ilustrasi apa ya, dulu? biar Abang paham ya. Ku kasih ilustrasi ya. Di suatu kerajaan ini. Aduh. Suatu kerajaan ada raja dan anak dan prajurit. Suatu hari makanan hilang. Makanan hilang ini, Bang. Nah, si raja memerintahkan kepada prajurit, kalau dapat pencurinya, hukum mati katanya. Satu. Nah, besoknya hilang lagi. Nah, raja memerintahkan lagi, kalau makanan hilang, kalau dapat orangnya hukum mati.
Ya tunggu dulu, kan aku menjelaskan. Udah Pak, itu udah jelas. Allah telah menjadi manusia mati di salib. Terima penjelasan orang. Bukan penjelasan Bapak jawab. Dengar itu dulu, tadi satu-satu udah ngomongnya. jelas kok. Gimana sih? Di dalam begini Pak, kalau Bapak mengatakan bahwasanya Sang Pencipta turun ke sabar, dunia. Bang, aku masih ngomong, jangan dipotong. Di dalam dua tawarik, bentar. Tunggu dua aku tawarik, ngomong, aduh. sabar satu-satu lah. 2 Tawarik 6:18. Ntar apa Tadi kamu abang ngomong aku analogi juga dengarkan, berbanding aku sekarang analogimu ngomong. udah tertulis 2 Tawarik 6:18. Sang Pencipta itu bumi tidak mampu menampung Sang Pencipta. Baca. Satu-satu Bang ngomongnya, Bang. Udah kamu baca Abang aja. Keluarga aku dengarkan. Aku dulu sekarang, gantian. Aduh, nggak nyambung. Apa analogi kamu pakai tuh? Udah tertulis Allah dengar telah dulu, menjadi ini manusia istilah. kok. Nah, Allah telah menjadi manusia kan. Biar ku kasih, biar abang paham kemana arahnya. Sabar. Kan aku bilang, pada hari kedua Raja memerintahkan, kalau dapat orangnya bunuh katanya. Pada hari ketiga dapat orangnya adalah anaknya sendiri yang mencuri makanan itu. Apa yang dilakukan? Karena dia punya kasih akan anaknya. Nggak tahu. Bapak jawab Dia aja tidak sendiri. membunuh. Nggak tahu analogi apa itu. Karena dia punya kasih akan anaknya, dia punya dua pilihan. Kalau dia membunuh anaknya, dia tidak punya kasih. Tapi kalau dia membebaskan anaknya, kalau dia membebaskan anaknya, dia berarti melanggar hukumnya. Nah, apa yang dilakukannya? Dia menyerahkan dirinya sendiri untuk menggantikan posisi anaknya. Nggak berbicara menyerahkan diri Bapak. Yang berbicara tadi si Raja ini konteksnya Allah memposisikan menjadi diri manusia. Si Raja Apa ini ini, Bapak? memposisikan diri untuk menggantikan anaknya untuk menebus kesalahan. Aku coba, aku coba. Iya, silakan. Itu yang dilakukan Allah. Ini bagus ini analoginya. Jadi kan ada orang nih berhutang ke Brother Nosal 5 juta. Brother Nosal nagih nih. Kamu punya hutang ke saya 5 juta. Bisa bayar? Nggak bisa, kata orang tersebut. Nah, terus Brother Nosal, ya udah, saya bunuh diri. Kalau kamu percaya saya bunuh diri, utang kamu lunas. Kalau enggak, ya pokoknya utang kamu lunas karena saya udah bunuh diri. Nah, gitu kan? Nggak bisa ke utang, kan ini sudah seperti hukumnya, Bang. Kan aku jelaskan tadi. Lah, kalau hutang kan sesuai perjanjian. Dosa adalah hukumnya. Ya terus gimana caranya Kristen melunasi hutang dosa-dosanya kalau Tuhannya tidak mati bunuh diri? Gimana? Ada cara lain nggak? Karena dosanya karena banyaknya dosa umat manusia ini. Iya. Makanya Tuhannya bunuh diri. Bukan bunuh diri. Terus ngapain Tuhannya? Tuhannya ngapain kalau gitu? Kalau bukan bunuh diri, Tuhannya ngapain? Lah, bunuh diri dari gimana? Tuhannya mati di kayu salib itu antara dibunuh atau bunuh diri. Mau yang mana? Dia berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambil kembali. Iya, dia setelah bunuh diri, dia bangkit diri lah, gitulah kira-kira gitu. Mau ya? Nah, itu kan itulah kuasa Allah. Kenapa sih kok gak mau? Aneh banget. Kok gak mau sih? Bener dong. Gini loh Bang, seberapa benar pun itu firman yang Abang baca di Alkitab, karena memang hati Anda sudah udah batu, tidak bakalan dulu oleh yang Anda baca. Gue percaya konsep ketuhanan Kristen, Tuhannya bunuh diri lalu bangkit diri. Gue percaya itu. Jadi kalau boleh nggak? Jadi kalau saya bilang nanti, jadi kalau terus gimana kalau gitu apa dong artinya dong? Menyerahkan diri apa dong? Terus bagaimana kalau Muhammad itu mati diracun? Kok ke situ? Nah, kalau mati diracun bolong-bolong nggak badannya? Makanya gini Bang, karena mati diracun. Gini, makanya dong, jangan ke sana dialognya. Kamu penghujat, nggak bawa dalil kamu. Itu kami mana dalil? Saya kejar kamu. Mana dalil Nabi Muhammad? Ya makanya ini bukan olok-olok, my brethren. Yesus mati di kayu salib itu dia bunuh diri atau dibunuh atau yang mana? Nah, kan kami jawab. Boleh. Dia memang sudah dinubuatkan harus mati di kayu salib. Nah itu dinubuatkannya itu dinubuatkan bunuh diri atau dinubuatkan mati dibunuh, yang mana ini? Dipilih dong supaya kita jalan. Ya. Dia menyerahkan Bang, menyerahkan nyawanya. Oke, kalau gitu bunuh diri dong. Dan beda. Kalau bunuh diri dia mengambil sendiri nyawanya. Bang, ini menyerahkan. Oh, dia nggak bisa membunuh dirinya sendiri, nggak bisa, dia butuh bantuan manusia. Jadi gini. Kan mau penggenapan. Ya, terus gimana? Kan dia ingin
menyelamatkan umat manusia. Dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Iya, mengorbankan dirinya karena dia nggak bisa membunuh dirinya sendiri kan gitu. Kan dia mau menyelamatkan umat manusia, masa dia bunuh diri sendiri? Tergenap ya dong ayatnya. Iya, makanya dia minta bantuan orang-orang siapa? Orang-orang Romawi kan gitu kan? Bukan bantuan, itulah penggenapan ayat itu. Ya kalau dia bikin, kenapa dia bikin naskah kok repot sendiri gitu loh? Halo. Halo juga. Iya. Jadi gini, jawabannya simpel aja sebenarnya. Itu sudah Boleh, sunatullah, udah gitu aja. Sunatullah udah. Sunat teos dong, kok sunatullah. Tuhan kalian kan teos. Enggak, kalau di dalam Islam itu sunatullah. Jadi begini, Kores ya, penyaliban Yesus itu ya. Itu bukanlah berasal dari manusia, Kores. Itu adalah kehendak Allah untuk menembus dosa manusia. Coba kau baca di melalui teofaninya menjadi tentara-tentara Romawi, gitu kan? Di Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Jadi kau harus baca dulu ayatnya. Jadi biar kau nggak punya. Oke, Yesaya 53 kita buka ya. Yesaya 53 coba kita lihat. Siapa tahu ada penyaliban di sini. Kayak si Asidik, jadi asumsinya berliar gitu, jadi asumsi liar gitu. Jadi nah, makanya kalau gue tuh konsep dialognya tuh mengiya-iyakan apa yang kalian imani gitu. Bukan mengiyakan, jadi harus berdasarkan Alkitabiah. Yesus. Ya udah nih, Yesaya 53 nih kita keluarin nih dari 1 sampai berapa? 12 ya. 1 Korintus 15. Jadi bicara itu berdasarkan ayat, bukan asal kita. Ya udah ini Yesaya 53 dulu, jangan dulu ke Korintus. Coba kita lihat Yesaya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh. Taruk tuh apa sih? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Oh iya, ia tidak tampan dan tidak semarak ya. Sepakat ya? Oi, Yesaya 53 loh. Iya, Yesaya 53 1 sampai 12 kamu baca. Berarti Tuhan lu tidak ganteng kan gitu ya? Enggak menimbulkan asumsi liar kayak gitu. Iya, gitu. Tuhan lu tidak ganteng. Kalau gua bilang Tuhan lu tidak ganteng itu asumsi atau enggak? Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita mikirnya. Ketiga, ia dihina dan dihindari orang. Ia dihina. Enggak, yang ini dulu. Kita sepakat nggak ini Yesaya 53 loh? Ia tidak tampan, sepakat ya? Yang mana? Ini Yesaya 53:2, sepakat ya? Yang disalib itu tidak tampan, jelek. Iya, tidak tampan, ya terus kenapa? Ya Tuhan lu tidak ganteng kalau gitu. Iya, tidak tampan tuh kamu tahu nggak? Dia tuh merendahkan diri. Tidak tampaknya perumpamaan tapi penyalibannya asli. Gimana ini? Tidak tampan tuh bukan secara harafiah wajahnya Korea, tapi ya kalau gitu penyaliban juga cuma simbolis lah. Gimana sih? Kok simbolis? Ya iya, lu tidak tampannya lu nggak mau ambil, penyalibannya lu mau ambil. Ya memang kenapa dengan kata ia tidak tampan? Ya nggak boleh pilih-pilih dong. Kalau mau diambil semua diambil gitu loh. Menurut kamu pemahaman kamu tidak setampan Nabi Yusuf gitu, maksudnya gimana? Iya, nggak ganteng gitu. Matanya yang satu agak naik, yang satu lagi agak turun. Hidungnya nggak lurus, dia miring ke kiri. Nah, itu Yesaya berapa? Katanya kamu tadi dari awal John, oh Yesus gini. Ini Yesaya 53 loh, katanya suruh baca. Iya, tadi pertama katanya gitu, Kok bilang tadi nggak lurus hidungnya, mata gimana? Itu kan persepsimu. Tadi tentang mimpi Yesus itu kan awal mulai itu. Katanya dia menurut si John pendusta ini mau saya bacain dulu nggak gimana? Yesus itu mata biru. Nah ini ya. Loh. Ini nubuatnya aja dia nggak ganteng kok, nggak tampan dibilang kok, mukanya biasa-biasa aja. Lanjut. Udah sepakat kita ya, lanjut. Terus apa lagi coba? Pengen tahu gua. Ketika Yesus mengalami penderitaan itu, ya kan tentu Yesus kan wajahnya tuh penuh dengan luka, kan betul? Salah nggak? Enggak, kalau tidak tampan tuh dari lahir gitu loh. Dari lahir mukanya pas-pasan. Dalam kondisi yang memang tidak ya udah, Yesus jelek. Pemahamu ya tidak tampan itu seperti apa maksudnya? Ya Yesus jelek gitu. Kalau nggak tampan ya jelek. Dan rupa pun tidak. Ya udah, kalau memang mau kamu begitu ya udah nggak apa-apa. Ini kan kita bicara dulu dari ayat per ayat. Jadi biar kamu paham. Nah, ya udah sekarang 533 aja. Kita kan udah sepakat ya. Lanjut. Ia dihina, terus apa nih? Ia sangat dihina, hingga orang menutup. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesalahan kita yang dipikul. Nah, jadi
penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penyakit apa itu? Dosa-dosa manusia itu. Asam lambung. Ya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi Yesus tuh menanggung segala dosa kita, kesengsaraan kita. Dosa apa? Dosa-dosa pada masa zaman dulu. Para beristri banyak, sampai berselingkuh, sampai membunuh. Jadi macam-macam lah itu. Kenapa nggak dosa masa depan nggak sekalian? Dosa masa depan. Iya. Itu kan gambaran dari perjanjian lama. Itu kan ketika manusia jatuh ke dalam nebus dosa kok setengah-setengah gimana sih? Kita sudah diselamatkan. Jadi dosa umat manusia sampai Yesus datang kembali itu sudah diselamatkan, Bang. Nah, gitu dong, kan keren. Bagus. Jadi Kristen tuh sebenarnya tuh nggak layak di penjara, nggak layak dia, karena dia nggak kebal dosa dia. Lanjut. Bukan kebal dosa, tapi kan Yesus sudah menyelamatkan kita. Udah melebar. Ayo kita yang kelimanya ya, saya 535 nih. Tetapi dia tersalib oleh karena pemberontakan kita. Tersalib dia ya? Oh, keren juga. Atau gue salah baca ini? Apa ini? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia tertikam. Oh, mati ditusuk. Gua kira disalib di sini ya 53. Kita. Ganjaran yang mendatangkan. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi oleh karena darah Yesus itulah yang membawa keselamatan terhadap umat manusia. Nah, lo kalau pengen tahu dalam Yesaya 53 ya, ada yang gua paling favoritkan dalilnya. Yesaya 53 nomor 6. Ya, Yesaya 53 nomor 6 silakan dibaca. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Betul, memang betul. Itulah kenapa kaum muslimin kita jangan mau dipanggil domba, karena domba itu adalah representasi untuk orang-orang tersesat. Bagus, ini dalilnya bagus. Domba itu adalah makna kiasan. Domba itulah makna kiasan. Makanya Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Ya, jadi ketika domba itu dikatakan adalah orang-orang domba yang hilang, itu dikatakan domba yang tersesat, orang Kristen. Jadi domba itu orang makna kiasan. Domba itu orang Kristen. Domba itu nggak berpacu kepada agama. Domba itu adalah sebuah gambar